Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap mengucapkan Alhamdulillah. Terbuka pintu mata, terbuka pintu kamar, terbuka kelopak mata, melihat masih terang benderang, kita katakan Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terbuka pintu mata, gelap gulita, terdengar suara marrabbuka. Tetap kita katakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Buktinya di awal sholat kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang nyawa kita, tetap kita puji Allah, karena kita tetap kembali kepada Allah. Inna lillah. Hilang suami, dilarikan pelakor. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Cukup Allah sebagai penolong. Hasbunallah. Kalau hasbuna artinya cukuplah penolong kami. Tapi kalau cukup saya saja, hasbi. Santoso, senang dan bahagia. Hasbi santoso, cukup aku saja, kamu sudah senang dan bahagia. Tak perlu hadir bupati. Pak Bupati di tengah kesibukannya, di tengah usianya, beliau masih kuliah S3 dan hari ini beliau ujian. Maka beliau izin Ustadz Somad, saya mesti ke Mataram karena Bupati tidak bisa ujian online, anak SD bisa. Ini perlu saya jelaskan supaya tak ada dusta di antara kita. Diwakili oleh Bapak Asisten Al-Mukarram Bapak Haji Hasbi Santoso. Cukup dengan aku, kamu sudah senang dan bahagia. What is the name? Nama. Apa arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Ibu kalau ada yang hamil, kasih nama anaknya Hasbi Santoso. Cukup aku, kamu sudah bahagia. Jangan yang lain. Para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi begitu Pak Asisten memberikan kata sambutan, yang lain langsung mengatakan berdiri, berdiri, berdiri. Karena mereka khawatir saya duduk juga. Begitu saya berdiri, mereka mengatakan masker, masker, masker. Karena mereka takut saya tidak pakai masker. Dan yang paling mengerikan adalah kalau saya tidak pakai masker karena tidak ikut protokol kesehatan. Penjara, penjara, penjara. Maka dari awal sampai akhir masker ini saya pakai tapi di tangan. Jadi kalau ada yang mengatakan, apa itu Abdul Somad? Ceramah di Lombok Timur tidak pakai masker. Ini masker. Kenapa tidak dipakai? Jamaah nyuruh buka. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Lombok Timur, Selong. Sama macam kabel. Kabel, pas datang orang Medan, kabel, kabel. Selong. Insya Allah semuanya yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumahnya mendapatkan jihad fisabilillah. Semua mata tertuju kepada saya. Saya sangka begitu. Rupanya ada juga mata yang tertuju kepada Masjid Agung Al-Mujahidin. Bagus ini, bagi yang syuting kalau nampak ini, biar supaya orang tahu bahwa saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Allahu Akbar. Kabupaten Lombok Timur penduduknya 1,3 juta.
Yang tak percaya, hitung sendiri. Di antara semua kabupaten-kabupaten, ini termasuk kabupaten yang terbesar. Bangga atau tidak bangga? Tapi ingat, kalau besar, dia bisa mudah berpecah belah. Percikan-percikan api perpecahan seperti lalang kering. Begitu ada percikan api, dia bisa menjadi terbakar. Maka kehadiran Abdul Somad mudah-mudahan tidak memperpecah belah jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa la tafarraqu, janganlah kamu berpecah belah. Nanti akan ada sekelompok orang yang membawakan dakwah pengajian, tapi isinya adalah pecah belah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki pecah belah isinya. Betul? Betul. Kata siapa? Dari mulai ujung kaki, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki maka tempatnya api neraka. Dari mulai ujung kaki sudah membawa perpecahan. Semua yang di bawah mata kaki neraka. Dulu kalau ketemu sama orang yang dilihat matanya, yang dilihat wajahnya, nanti masyarakat Lombok Timur mulai yang dilihat adalah mata kakinya. Kalau mata kakinya tertutup, masuk neraka. Abdul Somad penghuni neraka karena mata kakinya tertutup. Yang dipakai hanya satu hadis saja, ma asfalal ka'baini finnar. Siapa yang pakai celana panjang tertutup mata kaki, siapa yang pakai kain sarung tertutup mata kaki, siapa yang pakai jubah tertutup mata kaki, maka masuk neraka. Mudah-mudahan aliran itu belum sampai ke Lombok Timur. Di tempat saya sudah sampai. Malam-malam saya ditelepon sama kawan saya, sama-sama kuliah, sama-sama di IAIN tahun 1996. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Ada apa, Ben? Bantu. Apa masalahnya saudaraku? Keponakan saya sedang kelahi dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya saudara saya. Kan keponakan saya. Apa sebabnya? Karena dia pulang ke rumah habis ikut pengajian, semua celananya dia gunting. Akhirnya bapaknya marah. Kenapa kau gunting celanamu? Lalu kata anaknya, ma asfalal ka'baini finnar. Semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Tapi celana itu aku yang beli, uangnya uang aku. Kamu kan aku kasih belanja, kamu anakku. Bapak pun kalau pakai mata kaki tertutup masuk neraka. Jadi gimana solusinya Ustaz Somad? Lalu saya katakan, ini masalah sudah besar. Daripada terjadi pertumpahan darah, maka keponakanmu kamu tarik bawa ke rumahmu. Jangan sampai mereka satu rumah, karena nanti si bapak merasa anaknya melawan, anak durhaka. Masa kaki celana mau kau atur juga? Si anak lagi semangatnya mengaji, menurut dia mau masuk surga adalah dengan cara memotong kaki celana bapaknya. Bawa anaknya, pisahkan dengan bapaknya. Ini tidak bisa diceramahi karena sebuah emosi. Jadi gimana? Insya Allah tenang. Kalau ada masalah, telepon saya. Alhamdulillah sudah 3 tahun gak telepon lagi. Berarti tak ada masalah. Karena biasanya orang telepon saya kalau ada masalah. 911 emergency. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kaki celana ini bukan masalah baru. Ini masalah sudah lama. Ada hadis lain yang menjelaskannya. Yang masuk neraka itu yang mana? Man jarra thawbahu khuyala, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kain, memanjangkan kaki celana kalau diseret karena khuyala. Khuyala artinya angkuh dan sombong. Tapi kalau kaki celananya panjang menutup mata kaki, tidak angkuh dan sombong, tidak apa-apa. Dijelaskan oleh hadis lain. Abu Hurairah, jubahnya menutup mata kaki. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memakai jubah menutup mata kaki.
Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Kata Abu Bakar Siddiq. Apa jawab Nabi? Anta lasta minal khuyala. Kamu tidak sombong maka tidak apa-apa. Makanya jangan mengambil satu hukum dari satu hadis. Gabungkan beberapa hadis. Maka datanglah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan kalau mata kaki tertutup, kain, jubah, celana, kalau tidak sombong maka hukumnya mubah, tidak apa-apa. Selesai masalah? Satpol PP penting tahu masalah ini. Polisi penting tahu masalah ini. TNI penting tahu masalah ini. Kenapa? Karena bisa saja terjadi dalam sholat berjamaah masjid. Allahu Akbar. Orang pertama dilihat dulu dengar suara imamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang dia tengok kaki celana imam. Penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ahlan nar. Hei imam penghuni neraka. Imamnya emosi. Apa kau katakan? Kau belum lahir, aku sudah dari imam. Sekarang jubahku lewat mata kaki. Kau katakan aku penghuni neraka. Ini untukmu. Datang Pak Kapolsek. Kata Pak Kapolsek, hadis yang mengatakan kaki celana, kaki jubah masuk neraka, hadisnya sahih. Ma asfalal ka'baini finnar. Tapi ada hadis satu lagi mengatakan yang masuk neraka adalah man jarra thawbahu khuyala. Kalau untuk angkuh dan sombong, kata Imam Nawawi, kalau tidak angkuh dan sombong tidak apa-apa. Imam dan makmum terpukau, kok bisa polisi tahu? Ternyata mereka habis mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Mujahidin Solo. Allah Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uksus syarib, potonglah kumis. Waqful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus. Cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot. Padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi. Yahudi Bani Namir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uksus syarib, potong kumis. Waqful liha, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu, Yahudi dengan Arab bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja. Akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah. Pandang ke bawah, kaki celana, pandang ke atas, jenggot. Abdul Somad kena 2 pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan Ustadz Ahlus Sunnah. Dia adalah UAS, Ustadz Ahli Subhan. Ya,
dunia ini saudara. Alhamdulillah, rupa-rupanya di Lombok Timur belum sampai. Diceramahkan supaya kita waspada sebelum COVID datang. Kita sudah siapkan masker, sudah siapkan protokol kesehatannya, sedia payung sebelum, bisa sebelum pudar, bisa juga sebelum panas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti umat ini kelahi hanya gara-gara jenggot. Apa kata yang berjenggot melihatnya tidak berjenggot? Kamu tidak berjenggot seperti, tapi yang sudah berjenggot jangan gara-gara ceramah ini lalu pulang nyukur jenggot. Yang sudah berjenggot bagus, yang belum punya jenggot beli kemiri biar supaya tumbuh jenggot. Yang sudah berjenggot jangan diejek. Kamu berjenggot seperti kambing. Kata kambing, kamu anjing. Ada cengkelai anjing sama kambing. Yang ketawa, insya Allah semuanya baik-baik saja. Masih banyak beban yang perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan apa? Ini alam Lombok Timur cantik luar biasa. Gunungnya Masya Allah, lautnya indah. Ada laut? Ada. Oh. Ini sekali saja. Satu daerah. Wah, lainnya luar biasa. Sudah saya ceramah. Mohon maaf, Ustaz. Saya tak punya pantai. Alamnya terkebak, alamnya indah. Turis-turis berdatangan. Yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai anak-anak muda kita murtad. Betul? Ada masalah khilafiyah kaki celana, masalah khilafiyah jenggot, ini tidak sepakat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat di kalangan mazhab itu biasa. Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab nomor 2 Maliki, mazhab nomor 3 Syafi'i, mazhab nomor 4 Hambali. Kita sudah diajarkan 4 mazhab, semuanya ahlu sunnah wal. Tapi ada yang ulama sepakat bahwa orang yang murtad meninggalkan Islam maka kafir, neraka jahanam tempatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selalu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kalau pakai baju baru ini panas. Sorban baru. Tadi saya dari Mataram pakai baju putih sampai di Selong. Roma saya bilang salah Selong. Disuruh ganti baju. Gimana batik saya? Bagus. Seru dulu. Anda ingin dapat batik Selong? Hubungi nomor kontak berikut. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya perusahaan, usaha UMKM, usaha menengah kecil mandiri, masyarakat punya usaha, tinggal potong video saya tadi, nanti di share di Instagram, di Facebook, isikan nomor handphonenya. Masalah berapa royalti nanti kita bisa. Umat Islam mesti kaya, betul? Tidak ada khilafiyah tentang masalah ini. Siapa yang bisa bangun masjid sebesar ini kalau bukan Pemda? Betul, masjid Pemda. Siapa yang wakafkan tanahnya? Umat Islam jangan mati sebelum bangun masjid. Setuju? Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid? Banallahu mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Kamu usahanya apa sekarang? Saya buat batik Pak Ustaz. Alhamdulillah maju batiknya. Ya kira-kira 3 kontainer lah ekspor ke Jepang. Majunya gara-gara apa? Gara-gara video Ustaz kemarin. Tuh, kamu dapatkan videonya di mana? Kamu bawa kamera? Enggak. Terus saya ambil dari channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, dan komen. Allahu Akbar. Ada masalah-masalah yang kita perlu berlapang dada menerima perbedaan. Masuk waktu sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak muda semangat azan di masjid, membaca innallaha wa malaikatahu
tahu. Tiba-tiba dipanggil sama Pak RT. Sini. Membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan adalah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak muda ngedon. Padahal dia baru itulah azan pertama kali dan pagi tadi masih mabuk. 10 tahun aku mabuk sakau, tidak ada orang melarang. Hari ini aku tobat azan, disitulah dikatakan perbuatanku bid'ah. Kalau begitu bagus aku mabuk lagi. Dari mana cerita orang melarang innallaha wa malaikatahu? Ada seorang yang buta, mohon maaf, tunanetra, tak bisa melihat. Muazzin setiap dia azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Diperingatkan dia, hei muazzin buta, kalau azan aja, jangan pakai innallaha wa malaikatahu. Besok dia azan lagi, innallaha wa malaikatahu. Akhirnya suatu hari pas dia mau azan dipancung kepala. Begitulah kalau dia punya kekuasaan, siapa saja yang tidak mau dilarang karena dianggap melakukan perbuatan bid'ah, pancung kepalanya, halal darahnya karena dia fasik. Cerita ini dapat Abdul Somad dari mana? Dari satu buku judulnya Fitnatul Wahhabiyah, ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah. Silakan download di www.google.com. Cari gambarnya. Syekh Ahmad, saya ajarkan gimana caranya. Allahu Akbar. Syekh Alif Lam Shin Ya Kha, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pakai hak kecil. Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini orangnya, ini kitabnya. Yang warna jingga kitabnya. Ini orangnya yang menulis kitab. Tinggal download saja. Dalam kitab ini dia katakan ada seorang muazzin membaca innallaha wa malaikatahu karena tidak mau dilarang, dipancung kepalanya. Siapa Syekh Ahmad Zaini Dahlan? Tahu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari? Tahu? Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil sanad hadis Sahih Bukhari dari Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Mahfuz At-Tirmizi di Masjidil Haram. Syekh Mahfuz At-Tirmizi mengambil hadis dari Syekh Bakri Syakho. Syekh Bakri Syakho mengambil hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Catat, ingat karena akan masuk ujian semester. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengambil hadis dari Syekh Ahmad, dari Syekh Mahfuz Tirmizi. Syekh Mahfuz Tirmizi mengambil sanad hadis dari Syekh Bakri Syakho. Syekh Bakri Syakho mengambil sanad hadis dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, sanad-sanad kitab hadis ada di kepalanya. Beliau terpercaya, beliaulah yang menulis kitab ini, bahwa ada muazzin membaca innallaha wa malaikatahu, pancung kepalanya. Orang Timur ada yang azan. Udah belum